Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya renungan ini bisa menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita yang baik, yang sehat di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, ya Allah, karena Engkau memberikan kami waktu, kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 4, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dan kita berusaha supaya kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu apa yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Apa artinya bagi saudara dan saya, atau apa maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Artinya bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dengan hati kita yang sungguh-sungguh, dan itu harus sesuai dengan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh, maka harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hal itu ditegaskan dalam ayat 24 tadi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata harus itu berarti bahwa tidak bisa tidak. Artinya kita tidak bisa menyembah Allah dengan cara yang lain, kecuali menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu harus, maka tidak bisa tidak. Saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Dan itu harus menyembahnya sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran. Nah, karena itu yang penting dalam menyembah Allah itu adalah roh kita atau hati kita. Jadi bukan soal fisiknya, tetapi Allah lebih menilai roh kita, lebih melihat hati kita daripada bentuk fisik kita dalam menyembah Tuhan. Boleh saja kita menyembah Tuhan dengan angkat tangan, tetapi Allah disenangkan penyembahan kita bukan karena angkat tangannya. Boleh saja kita menyembah Tuhan dengan berlutut, tetapi Allah tidak disenangkan penyembahan kita karena kita berlutut. Tuhan lebih menilai pada waktu kita berlutut itu hati kita seperti apa. Pada waktu kita angkat tangan kepada Tuhan, hati kita bagaimana? Pada waktu kita menyembah Dia, memuji Dia dengan tepuk tangan, bukan soal tepuk tangannya, tetapi pada waktu kita tepuk tangan, hati kita bagaimana? Jadi hati memegang peranan penting dalam penyembahan kita kepada Allah. Sekalipun kita dengan mengangkat tangan kita, sekalipun kita berlutut, tetapi kalau hati kita tidak sungguh-sungguh menyembah Allah, maka itu namanya bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran itu artinya bahwa kita harus menyembah yang benar.
kita harus menyembah diikuti oleh kehidupan kita yang benar di mata Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Setidaknya ada dua alasan mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah menghendakinya. Allah yang menuntut saudara dan saya, Allah yang meminta saudara dan saya untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi itu alasan pertama kenapa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena Allah yang menghendakinya. Kalau Allah yang menghendakinya, itu berarti bahwa Allah berkenan kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kalau kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita, dan diikuti oleh cara hidup kita yang benar, kelakuan kita yang benar di mata Tuhan. Allah menghendaki penyembahan yang model seperti itu, dan itu penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kenapa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Karena Allah itu roh, maka Allah lebih konsen dengan roh kita, dengan hati kita, bukan kepada tampilan fisik kita. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita, karena yang lebih utama Allah melihat pada waktu kita menyembah Dia adalah roh kita atau hati kita. Itu yang Tuhan lebih menilai, karena Allah itu roh. Itu artinya bahwa Tuhan tidak memusingkan hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi Tuhan lebih memusingkan roh kita, hati kita kepada Tuhan. Itu yang lebih penting dalam menyembah Tuhan. Karena Allah itu roh, maka kita juga bisa menyembah Dia di mana saja. Dalam konteks ayat ini, seorang Samaria berkata bahwa mereka menyembah Allah di atas gunung. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Dalam konteks itulah Yesus akan berkata bahwa akan datang saatnya orang tidak menyembah di Yerusalem atau di atas gunung, tapi kita bisa menyembah Allah di mana saja. Karena Allah itu roh. Allah tidak dibatasi oleh waktu, Allah tidak dibatasi oleh tempat atau ruang, karena Allah itu roh. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita bisa menyembah Dia karena Allah itu roh. Nah, karena itu kita belajar sebagai umat. Ketika kita menyembah Dia, ketika memuji Dia, mari kita menyembah Dia dengan kesungguhan hati kita. Kita menyembah Dia dengan kehidupan kita yang baik, yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai kita menyembah Dia, tapi kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Harus ada suatu keseimbangan. Penyembahan kita kepada Dia dengan segenap hati, tapi juga diikuti oleh kehidupan kita yang benar di mata Tuhan. Maka itulah penyembahan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami, bahwa kami harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami, dan diikuti oleh kehidupan kami yang benar di mata Tuhan.
Karena Allah yang menghendaki penyembahan seperti itu. Karena Allah itu roh, maka kami harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.